Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Kawan Jurnal, memahami dunia melalui suara. Nah, kenalin nih, saya Zahra Amelia yang akan menemani kalian dari awal hingga akhir pada episode kali ini. Nah, setelah lama kita gak podcast, akhirnya kita kembali nih di episode 3. Nah, di episode 3 ini, saya dan tim saya sudah mengundang Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Ciamis periode 2022-2023, yaitu Kang Ihsan Permana. Halo Kang, apa kabarnya Kang? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kang, boleh Akang memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, boleh. Perkenalkan semuanya, nama saya Ihsan Permana. Alhamdulillah saya diamanahi sebagai Ketua Umum OSIS periode 2022-2023. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 4. Baik Akang, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena Akang udah berkenan untuk kami undang dan datang kepada podcast kami ini. Setelah kami juga mengetahui Akang belakangan ini Akang juga sibuk ya, seperti kayak kemarin ada pagelaran ya Kang, yang dilaksanakan oleh kelas 12. Nah, penampilan Akang juga kemarin alhamdulillah bagus sekali. Kelas Akang juga sangat kompak dan tentunya mudah-mudahan mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi. Amin. Kang. Terima kasih. Nah, boleh tanya sedikit gak Kang tentang pagelaran? Apakah persiapan kemarin kan pasti membutuhkan waktu yang cukup panjang dan juga lama ya Kang? Boleh ceritain sedikit gak tentang pagelaran yang Akang jalanin kemarin bersama teman-teman kelas? Oke, boleh. Menarik sekali sih ini buat cerita pagelaran, terutama ini menjadi pengalaman pertama saya juga ya, menjalani kegiatan pagelaran di kelas 12, dan ini menjadi sebuah tantangan saya juga bersama anak-anak kelas untuk bisa bagaimana sih cara menampilkan, cara perform penampilan yang bisa diapresiasi oleh seluruh warga di sekolah. Dan ini juga sebagai apa ya, hambatan kita juga ataupun rintangan kita juga supaya bisa saling mengerti gitu antara satu sama lain, karena kan di kelas itu berbeda-beda ya orangnya, ada yang punya sifat dan karakter yang beda-beda. Kita harus bisa satu komunikasi, satu pikiran, dan harus satu konsep juga. Nah, itu menjadi PR kita juga. Gimana sih caranya kita biar bisa saling percaya nih, bisa saling kerjasama. Nah, itu sangat berkesan sekali gitu bagi saya, karena kita bisa melewati pagelaran ini dari beberapa bulan ke belakang. Dan alhamdulillah selama progres belakangan ini, dari sekian banyak kontroversial yang terjadi, dari permasalahan yang kita hadapi juga, alhamdulillah kita bisa menampilkan penampilan yang alhamdulillah cukup memuaskan gitu. Dan juga kita mendapatkan apresiasi juga dari seluruh warga, berarti kita sangat puas gitu apa yang telah kita tampilkan gitu. Pasti membutuhkan persiapan yang panjang ya Kang, apalagi itu propertinya juga sangat menarik. Nah, apakah itu bikin sendiri Kang? Ya, tentunya kita bikin sendiri. Kita juga seperti biasa di kelas punya divisi kayak seperti properti dan ada konseptornya juga. Nah, itu kayak kita bikinnya dari H-3 bulan kalau gak salah. Itu agak lama juga karena kan properti harus bikin rancangan dulu, bikin desain dulu. Ya, pastinya membutuhkan waktu yang lama. Wah, itu sangat keren sekali Kang sih, karena pembagian tugasnya juga ya Kang, Ya, membutuhkan beberapa komunikasi yang harus kuat. Oke Kang, seperti pada tema podcast kita kali ini ya Kang, tentang kepemimpinan. Nah, seperti yang kita ketahui, Akang ini adalah Ketua OSIS SMA Negeri 1 Ciamis. Nah, ada beberapa pertanyaan yang bakalan saya ajukan kepada Akang. Nah, yang pertama itu kan, apa sih yang menjadi motivasi Akang sebelum mencalonkan diri sebagai calon Ketua OSIS pada periode kemarin? Boleh diceritakan? Oke. Sebelumnya buat motivasi, sebenarnya saya gak tertarik jadi ketua sih sebenarnya awalnya gitu, gak ada niatan untuk menjadi ketua OSIS. Tapi karena lingkungan dari saya sendiri yang alhamdulillah positif, yang sangat mendukung saya untuk menjadi ketua OSIS di sekolah ini, dan juga ada sedikit kemauan dari saya yang dimulai dan terbiasa gitu, karena kesadaran saya juga ingin keluar dari zona-zona nyaman saya, ingin merubah diri saya yang berbeda, ingin menjadi versi yang berbeda dari sebelumnya gitu. Dan saya juga ya ingin mengambil resiko gitu, dan alhamdulillah saya dengan tekad
mencalonkan sebagai ketua OSIS. Alhamdulillah terpilih juga gitu berkat dukungan dari seluruh warga. Nah, apakah sebelumnya Akang di SMP juga menjabat sebagai ketua OSIS atau ada jabatan lain kan? Oke, justru sebaliknya saya di SMP menjabatnya sebagai sekretaris. Sekretaris OSIS ya, tetapi gak tahu sih karena takdir juga mungkin dia jadi ketua di SMA, siapa yang tahu gitu. Pengalaman baru juga ya? Iya, betul, pengalaman baru. Nah, ini Akang juga kan di SMA Negeri 1 ini sebagai siswa ya kan, yang sama seperti kita gitu menempuh pembelajaran KBM. Nah, bagaimana cara Akang membagi waktu antara waktu organisasi dan juga waktu untuk belajar? Agak berat sih ini cara membaginya ya, karena dibalik harus balance dibalik kesibukan masing-masing gitu. Kita memiliki tugas juga gitu yang harus tidak boleh ditinggalkan, terutama sebagai seorang pelajar, karena tugas utama kita yaitu ya belajar gitu di sekolah sebagai siswa. Tapi dibalik itu, dibalik kesibukan menjabat sebagai ketua OSIS, saya memiliki mungkin tips and trick dari saya sih ini sebagai siswa yang sering sibuk di sekolah nih. Gimana sih caranya? Mungkin dari saya sendiri nih, saya suka kayak kalau misalkan lagi banyak deadline nih, lagi banyak tugas ada yang harus dikerjakan, mungkin apabila saya pulang gitu larut malam ataupun sore gitu, mungkin saya bisa menyempitkan gitu sedikit waktu untuk mengerjakan sedikit pekerjaan. Tetapi apabila misalkan udah terlalu capek nih, udah terlalu malam gitu, mungkin saya suka lebih mementingkan kesehatan sih, lebih milih tidur dulu gitu, istirahat dulu ya, karena kesehatan itu nomor 1, dan bisa dilanjutkan nanti setelah nanti bangun subuh gitu, bisa paling enak sih ngerjain tugas setelah sholat subuh itu sampai mau berangkat sekolah gitu. Apalagi kalau hafalan ya Kang. Nah itu suka nerap banget gitu ya kalau misalkan abis subuh, suka soalnya kan masih fresh gitu nih pikiran, masih fresh ya betul sih, anak seger itu. Oke, udah. Jadi kita juga dapat tips and trick ya dari Kang Ihsan supaya kalian juga anak-anak organisasi supaya balance antara pembelajaran dan juga organisasi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kang, nih di Semansa ini kan tentu telah mengadakan beberapa event ya Kang, selama Akang menjabat maupun sekarang ya udah tidak menjabat. Nah, ada gak sih Kang event yang terfavorit gitu menurut Akang yang yang sangat berkesan bagi Akang gitu? Oke, pastinya ada sih. Ada berapa? 4. Kalau gak salah 4 event favorit saya. Yang pertama ketika saya menjabat, sebelum menjabat deh, masih kelas 10, masih periode pertama, itu ada event perseni. Nah, itu event pertama dan juga event paling besar juga yang pernah diadakan di SMA Negeri 1 Ciamis, dan juga sebuah ikonik sih yang ada di SMA 1, karena perseni itu sebagai pacuan kegiatan sih sebelumnya gitu. Tapi walaupun itu berjalan selama 3 hari, itu sangat berkesan sih bagi saya, karena dari segi persiapannya yang sangat-sangat melelahkan juga gitu dari beberapa bulan sebelumnya. Itu menjadi favorit saya yang pertama. Dan yang kedua itu ada event Karasa. Nah, Karasa ini tuh kayak event penggantinya perseni tadi yang tidak terlaksana gitu selama 3 hari. Kita menggantikan acara itu dalam bentuk Karasa. Karasa ini kayak event bentuk karya anak Semansa, itu menampilkan dari beberapa penampilan karya seni dari anak Semansa gitu. Sebagai dulu aku menjadi operator lighting kalau gak salah gitu. Karena itu jadi pengalaman paling berkesan juga. Saya belajar lighting selama 1 malam, dari banyaknya tombol harus bisa harus mengerti juga sih, yang hafal juga ini harus di mana pencetnya, harus gimana gitu, harus hafal juga gitu. Itu pengalaman pertama ya, pengalaman pertama juga, karena sebelumnya belum paham gitu bagaimana sih cara kerja operator lighting, karena kita benar-benar pure kerja sendiri di situ. Sangat keren sih itu, dan juga menantang, itu harus belajar selama 1 malam. Dan yang ketiga itu ada event Eksis. Nah, Eksis ini udah kemarin terlaksana nih. Eksis keren banget. Ini adalah event tahunan sih sebenarnya, tapi baru berjalan selama periode saya berjalan gitu, selama periode sebelumnya, dan kemarin alhamdulillah sudah terlaksana kembali juga gitu. Ini sangat menarik karena ini gabungan dari beberapa acara yang ada di SMA 1, dan bagus sekali karena ini antusias dan juga dari segi tema konsep sangat menarik, dan juga teratur juga ya, dari
Dan juga kita apa ya ditutup dengan ada penampilan gestar juga. Itu sangat menarik sih bagi semuanya Bagi gitu. seluruh siswa Ya seluruh juga. siswa, bagi warga luar juga sangat tertarik Iya. ingin menonton terutama. Dan yang terakhir itu ada Vespora. Nah itu Vespora salah satu bentuk kegiatan inovasi bagi angkatan saya, yaitu kegiatan baru. Nah ini juga dikemas dalam bentuk yang baru, mungkin kayak selebihnya kayak perseni, cuma dilaksanakannya selama 1 pekan, 1 minggu. Nah itu bagus sih karena pengalaman pertama juga, dan emang baru pertama kali kita merancang kegiatan yang harus dilaksanakan selama 1 minggu gitu sih. Iya, ya. Betul. Pastinya harus mempersiapkannya juga dengan baik ya kan, Ya. secara matang-matang juga persiapannya. Ya. Nah untuk selanjutnya nih, selama akan menjabat jadi ketua OSIS, ada gak sih hal yang paling berkesan dan juga bermanfaat gitu bagi diri Akang sendiri gitu, manfaat dari menjabat ketua OSIS ini gitu? Oke, yang paling berkesan sih ketika abis ngelaksanain event sih sebenarnya, karena dibalik capek, keringat dan juga apa ya, pokoknya lelah pikiran, tenaga dan segala macamnya itu terbayarkan ketika kita sudah melaksanakan event dengan ya walaupun tidak seluruhnya dikatakan sukses gitu, tetapi alhamdulillah terlaksana. Itu sebagai apa ya, sebuah kebanggaan sih bagi saya juga, terutama sebagai ketua OSIS bisa menjalankan sebuah event gitu. Ya, pastinya itu menjadi kebanggaan tersendiri ya kan, karena acara itu sangat besar ya, jadi kepuasan sendiri Nah, ya ya, kan, betul karena sekali. sukses untuk ditampilkan ya kan. Nah untuk selanjutnya nih Kang, Akang kan sebentar lagi lulus ya dari Ya. bangku SMA, pastinya Kang juga udah mempunyai planning ya kan, Ya. cita-cita untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi kayak perkuliahan. Nah apakah Akang di perkuliahan nanti bakalan ikut organisasi juga? Oh, bagus itu pertanyaan. Ini apa ya, 50-50 lah, setengah-setengah, karena bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Iya, karena siapa yang tahu sih, lihat kedepannya aja, lihat dari situasinya juga. Apabila misalkan memungkinkan untuk menjadi atau ikut join organisasi ya bisa jadi gitu. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan, mungkin tidak jadi juga. Karena sama seperti hal saya juga kan, SMP tidak ingin menjadi ketua OSIS ya, tapi siapa yang tahu saat SMA menjadi ketua OSIS. Nah mungkin nanti siapa tahu juga gitu jadi apa. Iya, ikuti alurnya aja nanti. Ya apalagi kan di perkuliahan itu berbeda ya kan, Ya. organisasinya berbeda, sangat jauh berbeda ya, seperti yang banyak kita dengar Ya, gitu. betul. Di perkuliahan itu lebih harus memerlukan lagi gitu, Betul. kerja kerasnya, Kerja. terus pikirannya juga harus balance gitu, Ya. harus bisa memanage waktu juga ya Ya kan. lebih sibuk lagi kalau misalkan di perkuliahan itu. Nah iya, nah nih kan mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir ya kan, Oke. dari aku. Nah ada gak sih Kang pesan tertentu untuk untuk ketua OSIS periode baru, periode 2023-2024 yang ingin Akang sampaikan? Oke, semangat terus lah, intinya ngejabat itu bukan masalah soal jabatan, tapi kita harus menjabat sesuai dengan keikhlasan hati, dengan kebaikan hati juga, karena apa yang kita cari bukan hanya jabatan saja, tetapi kita mencari keberkahannya di dalam sebuah jabatan. Kita harus bisa mencari apa ya, titik poin pentingnya sih dalam sebuah jabatan. Mungkin semangat terus sih ke depannya, jangan lupa humble terus ya sebagai ketua OSIS, dan juga harus amanah tentunya sebagai ketua OSIS, dan satu sih, bikin event yang meningkatkan eksistensi semansa ini harus penting sih ini. Karena itu sangat berpengaruh ya, Iya, bisa berpengaruh. menjadi satu titik acuan untuk memajukan sekolah kita. Betul. Nah Kang, mungkin dari percakapan kita kali ini dapat kita simpulkan ya Kang, bahwa kepemimpinan itu harus didasarkan dari diri kita, bukan hanya dari dorongan diri kita, tetapi dari lingkungan sekitar juga. Betul. Ya Kang. Ya, betul. Nah harus jadi dedikasi juga, itu sangat Sangat berpengaruh. berpengaruh sekali. Terus kita juga sebagai siswa harus bisa memanage waktu, karena berorganisasi itu bukanlah hal yang mudah. Nah, Akang sebelumnya aku mau mengucapin terima kasih lagi Ya, sama-sama. kepada Akang, karena Akang juga udah berkenan datang ke podcast kami, dan banyak banget cerita yang dapat kami jadikan pelajaran ya tentunya bagi anak organisasi lainnya ya Kang. Terima kasih Kang
Terus buat kawan-kawan podcast, terima kasih telah menonton dan menyaksikan acara podcast episode 3 ini. Jangan lupa untuk follow akun kj.mansarcis di sini ya guys. Nah, see you the next video. Bye bye. Bye bye.